jangan expose anak kita berlebihan. Iya. Jadi anak saya pun sebenarnya nggak suka diekspos oleh saya, karena pada saat saya mengekspos dia itu nanti dia menjadi beban moral juga. Di playgroup aja sudah jualan sama teman-temannya gitu. Makanya kalau aku pakai para pohon ya bukan dikarenakan aku mau promosi atau apa, enggak ya. Saya nggak punya saham di sini juga ya teman-teman ya. Aku pamitan dulu ya ke para pohonku. Nah terus aku bilang, bagus tuh, jadiin merek, satu merek tuh, dapat satu merek tuh, para pohon. Nah jadilah para pohon gitu. Soalnya buat saya memang para pohon ya aku gitu. Betul gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gadiza, ketemu lagi di acara Gradasi. Aku punya acara Bang, namanya Gradasi. Apa itu? Gagasan Inspirasi bersama Rosi. Jadi tujuannya adalah pengen menghadirkan sesuatu yang bermanfaat atau menginspirasi buat para sahabat Gadiza yang sekarang di rumah aja. Nah, alhamdulillah kemarin nggak kepikiran, mimpi aja enggak bakalan ngobrol di Gradasi bareng Abang. Dan hari ini Abang datang ke sini tuh jadi nggak ada persiapan dan happy aja gitu. Dan aku nggak tahu mau nanya apa. Jadi kalau awal-awal kenal Abang tuh kan kalau ketemu aku janjian dulu. Terus akhirnya tuh kalau setiap kali mau belajar, mau nanya-nanya, ketemu Abang tuh kayak udah selesai aja, semua pertanyaan udah terjawab gitu. Nah, sahabat Gadiza kan sekarang lagi kegiatannya di rumah aja. Abang kan lagi pakai salah satu produk aku nih, cerita para pohon gitu. Kalau aku memang selalu pakai produknya ini. Iya. Kalau di panggung ya, atau di luar bahkan meeting ya sudah bisa dikatakan nggak pernah lagi ya, kecuali kondangan saya pakai batik, sering juga pakai seperti ini. Ya, soalnya buat saya memang para pohon ya aku gitu. Betul gak? Iya. Para pohon itu iya Abang, kita cerita awal mula para pohon aja ya. Boleh, para pohon itu gimana? Jadi sahabat Gadiza, kenapa ada brand para pohon? Jadi tahun 2016 ya. Kira-kira 2016 atau 17 aku diminta Abang sharing di Kopdar Akbar di Malang. Itu aku ngumpet di balik manekin itu loh Bang. Nah sebelumnya setelah Abang minta untuk nanti sharing ya, cuman 20 menit kata Abang, kurang lebih 20 menit. Terus aku langsung cerita ke Abirian, Abi, aku diminta Abang sharing di Kopdar Akbar. Ya udah tenang aja, nanti aku beliin kacamata hitam yang gede jadi kamu nggak bisa ngeliat audiens itu. Nah, terus aku pikir, nih suamiku tuh nggak bisa dicurhatin banget ya. Akhirnya aku curhat sama pohon-pohon yang banyak. Tiap hari beli pohon. Sampai ketika aku posting, terus Abang bilang, wah lama-lama tuh rumah jadi hutan gitu. Nah dari situ Abang kan aku ngasih hashtag para pohon, terus Abang bilang kenapa nggak dijadiin brand aja? Ya, jadi waktu itu gini, kalau nggak salah kalimatnya gini, aku curhat dulu ya, aku pamitan dulu ya sama para pohonku. Oh iya. Ya kan nih. Jadi waktu seminggu sebelum itu kan aku pamitan dulu ya ke para pohonku. Nah terus aku bilang, bagus tuh, jadiin merek, satu merek tuh, dapat satu merek tuh, para pohon. Nah jadilah para pohon. Iya. Gitu. Nah terus setelah pulang Kopdar, aku mulai para pohon tuh apa ya? Nah jadi salah satu bentuk rasa sayang aku sama bumi ini juga. Jadi hanya menggunakan pabrik yang natural aja, nggak pakai kancing plastik, nggak pakai resleting. Jadi semuanya dari bahan itu sendiri. Nah ingat banget Bang waktu bikin logonya, aku sama Alex kan udah bikin tuh logo, terus kata Abang, bukan ini bukan ini. Akhirnya Abang ketemu foto pohon yang di rumahku itu, si Philodendron cilium yang membentuk jari gitu. Jadi talinya itulah dari situ gitu. Kok Abang kepikiran apa gitu? itu maknanya? Jadi maknanya tuh kayak
kayak tali tapi satu kesatuan gitu. Nah terus aku kayaknya setiap ngedesain para pohon itu ada koleksi baru, aku datang dulu ke abang gitu. Nah kemarin tuh yang talinya baru, desain terbaru seperti ini. Akhirnya memang balik-balik lagi ke sini dan dia tuh udah kayak DNA-nya segini aja gitu. Iya, sebenarnya buat aku sih apa ya? Ini kan nyaman ya, terus simple ya buat saya. Namanya para pohon itu kan sebenarnya menyatu dengan alam gitu kan. Nah, apa ya? Pakaian ini sebenarnya nggak perlu dibuat yang aneh-aneh pun juga ya. Justru bagaimana ini akan menonjolkan atau menampilkan karakter dari si penggunanya itu sendiri. Buat aku sih seperti itu. Makanya kalau aku pakai para pohon ya bukan dikarenakan aku mau promosi atau apa, enggak ya. Saya nggak punya saham di sini juga ya teman-teman ya. Jadi lebih ke arah memang ya ini aku gitu loh, ini styleku yang pas banget gitu loh. Dengan kalau buat saya kenapa ini harus talian dan seperti ini adalah simbol kebebasan. Ya simbol kebebasan, terus juga tidak boleh pakai kancing yang yang plastik ya. Waktu itu kan kita punya ide kalau ada kancing pun juga itu kancingnya mungkin dari akar atau dari cendana kan gitu ya, dari kayu-kayuan. Nah itu baru boleh. Nah tapi jangan sampai nanti kancingnya buatan seperti itu. Nah itu DNA-nya para pohon seperti itu ya. Gitu ya. Iya. Dan para pohon ini kemarin tahun lalu ya aku ikut Bali Fashion Trend. Oh iya itu tuh apa itu? Ternyata di sana para pohon dapet penghargaan jadi designer of the year aku gara-gara para pohon ini. Jadi itu yang mengadakan Asia Pacific Rayon, dinilai dari konsepnya, terus fabric yang digunakan, value-nya dan lain sebagainya gitu. Iya. Ya, alhamdulillah. Bahannya ini sendiri kan dari linen ya? Ya, linen. Linen ini kalau diurai bisa langsung cepat terurai dengan bumi ya? Jadi kalau misalnya udah nggak dipakai lagi gitu ya, dia dikubur aja dia udah menyatu dengan. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi kita tidak punya dosa terhadap lingkungan ya. Jadi ini konsepnya menjadi benar-benar namanya rahmatan lil alamin. Kenapa jadi aku yang ngomong ya? Jadi kan aku juga waktu mau bikin para pohon ini kan riset kata abang, sih laki-laki itu lebih banyak berkeringat kan. Ya. Nah terus kalau misalnya bikin baju berarti harus yang lebih banyak berkeringat dan menyerap keringat. Dan aku inget banget kata abang, salah satu keberhasilan bisnis fashion adalah bagaimana kita memilih fabric gitu. Ya, betul. Itu coba bang. Ya, dan ini memang seperti gini. Ini kalau kita berkeringat ya, itu selain satu menyerap, dia kan ini karena berpori-pori ya, jadi dia cepat kering, terus kemudian nggak bau. Nah kalau sintetik ya, kalau serat-seratnya dicampuran dengan sintetik itu kan dia biasanya kan kayak cenderung nanti mengeluarkan bau atau bau badan kita itu kan lebih menyengat lah dengan menggunakan itu. Dan ini yang aku rasakan sih seperti itu sih. Itu yang aku suka. Aku sebenarnya bangga banget ya ketika abang pakai para pohon, soalnya abang tuh nggak gampang pilih baju. Jadi setahu aku yang selalu abang pakai tuh kalau nggak kaos juragan itu. Ya, memang pakai kaos ya. Kaos itu pun juga itu katun bambu loh. Bahannya katun bambu. Jadi memang supaya menyerap keringat dan kemudian cepat menetralisir baunya. Nah, jadi cuma 2 yang saya pakai sebetulnya. Yang paling banget ya bisa dikatakan 90% aktivitas saya cuma 2 aja. Satu kaos yang menggunakan katun bambu itu karena membuat sendiri, masih buat sendiri kalau pas ada acara kodak rabar kan. Setahun sekali itu saya baru membuat 4 seri misalnya begitu. Nah, sama satu lagi nih, para pohon nih. Ini ada beberapa serial juga ya. Nah, yang saya suka juga salah satunya selain yang bahan ini yang lentur tuh, yang kasih lentur tuh ya. Itu ada lateksnya mungkin ya. Enggak, itu linen juga. Linen juga. Jadi linen itu juga ada beberapa jenis gitu loh bang. Sama yang gamisnya itu ya. Iya. Yang warna putih itu, itu cakep banget itu ya. Oh iya, sahabat Gadiza kan sekarang tuh bang, anak-anak tuh lagi pada sekolahnya di rumah gitu kan. Itu kan nggak mudah bagi para ayah juga yang harus kerja dari rumah juga, terus anak-anaknya sekolah juga, dan itu dialami juga oleh para bapak teman-teman aku. Tapi aku kebetulan kan anak-anak sekolah di rumah dari 2016. Oh, udah homeschooling ya? Iya, udah homeschooling dari Lula dari 2016. Jadi kalau awal-awal mereka homeschooling tuh kan nggak pede gitu, karena kok aku sekolahnya di rumah. Tapi sekarang mereka yang
sekarang teman-teman aku sekolah di rumah juga gitu. Nah, abang mungkin ada yang bisa disampaikan ke para sahabat Gadiza yang anak-anaknya sekarang sedang bersekolah di rumah. Ya, buat saya gini ya, sebetulnya corona ini ada banyak hikmah kebaikannya. Bahkan kalau saya sering mengatakan kepada anak saya, karena anak saya itu praktisi go green, dan kembali lagi saya punya 3 anak, 2 ini homeschooling sejak lulus SD, jadi SMP-nya sudah homeschooling semuanya, tapi namanya komunitas homeschooling, artinya sekolahnya cuma 1 minggu cuma 2 kali. Tempat OSI juga sama ya, Lula? Lula Dedi itu ada komunitasnya, jadi mereka boleh pilih mau ikut event apa aja di komunitasnya gitu. Jadi boleh pilih. Ada seminggu sekali, ada seminggu 2 kali. Sekolah formalnya ada? Nggak ada, komunitas aja. Oh berarti oke. Nah kalau di tempat anakku masih ada sekolah 1 minggu 2 kali. Cuman kalau pas PSBB gini memang semua nggak sekolah semuanya, akhirnya di rumah semuanya. Nah ini ada sering salah kaprah. Salah kaprahnya itu apa sih? Sering orang mengatakan begini, wah nanti kuper dong anak kita dong. Saya jawab ekstrimnya gini, daripada saper salah pergaulan, mendingan kuper, kurang pergaulan. Itu buat saya jawaban ekstrim saya ya. Maksudnya jawaban ekstrim itu gini, saya lebih memilih anak saya itu selamat dunia akhirat, atau selamat akhirat mungkin nggak seberapa dunia, dalam artian dunia itu maksudnya teman-teman pergaulannya nggak banyak, mungkin communication skillnya nggak jago-jago banget, tapi dia selamat di akhirat, daripada tidak selamat di akhirat tapi cuma selamat di dunia. Satu itu. Kedua, sebetulnya tadi bicara masalah Cooper itu salah kaprah. Emang dia di rumah dia bergaulnya sama monkey, kan tidak gitu loh. Kan bergaul sama orang tua juga iya. Kita punya pergaulan juga, tetangga juga bisa, anaknya teman-teman juga bisa. Tadi tempat-tempat kursus. Nah, jadi anak kita ya, ini anak saya juga saya banyakin kegiatan-kegiatan di luar. Jadi dia boleh milih mau apa. Ya, kalau bela diri kan wajib ya di tempat kita. Jadi bela diri boleh. Terus juga, nah setiap Selasa karena di rumah itu ada pengajian. Itu jadi itulah buat saya sekolahnya dia. Betul. Jadi setiap Selasa itu dia kedatangan tamu-tamu, tante-tante, om-om, kalau yang laki sama laki, perempuan sama perempuan, terus sama apa? Anaknya mereka. Nah, jadi setiap Selasa ya jam mainnya anak-anak. Kan begitu loh, kumpul sama anak-anak. Dan saya tidak melihat anak saya itu justru kayak canggung, susah bergaul, tidak. Justru malah sebaliknya. Yang saya perhatikan ya, banyak dari anak-anak yang saya katakan tadi saper, salah pergaulan, itu malah justru malah kelihatannya mungkin dia update banget, tapi belum tentu pada saat ketemu dengan omnya, tantenya, atau tamu-tamu dari papa, mamanya, itu mereka bisa langsung respect begitu kan, om, tante, atau mungkin cium tangan, terus nyediain makan atau minum. Jarang ada seperti itu ya. Nah inilah kesalahkaprahan, justru malah kita mendidik anak-anak kita bisa lebih lebih berkualitas ya, ya dibandingkan kalau kita serahkan itu cuman ke tempat guru doang. Bagaimanapun kan kita lebih ngerti ya cara mendidik anak kita dibandingkan gurunya sendiri, karena interaksinya kan banyak sama kita keseharian. Gitu sih menurut aku. Nggak tahu tempatnya Osi bagaimana, Lula sama Daidi? Aku kan lebih sering komunikasi sama Alvin ya, karena aku order lewat Alvin. Nah ini Alvin ini anak saya yang kedua, umurnya baru 15 tahun nih. Iya. Ya, jadi kedua anak saya juga sudah bisa alhamdulillah dapat penghasilan sendiri gitu kan. Si Daidi juga sekarang jualan loh bang. Alhamdulillah. Gara-gara kan karena dia homeschooling gitu, jadi kan sering ikut kopdar. Yang di Bandung kemarin bang, dia jam 10 malam bilangnya masih pengen nonton Om J kan. Terus dia nggak mau tidur, jadi dia tetap di situ, dan dia bacaannya buka langsung laris. Terus sekarang tuh dia punya dia bilangnya pengen buka toko makanan sehat untuk anak-anak. Kemarin dia pengen jadi resellernya madu yang suka ada di rumah abang itu loh. Petani jujur. Iya. Dia sekarang punya dia namanya grocery, Happy Grocery. Dibikin logonya sama Alex tuh keren. Dia jualan baksonya Om Andi. Jadi waktu itu kan ketika mulai pandemi ini,
Kan banyak teman-teman yang pada jualan makanan tuh, Iya, iya. jualan. Akhirnya di Instagram aku tuh ya di story tuh banyak makanan-makanan, terus setiap ada yang nawarin aku beli, terus si Daddy gini, "Mami aku jualan makanan aja deh, makanan sehat untuk anak-anak." Akhirnya dia jualan juga. Iya. Terus kalau aku mau ke Bandung tuh kan dia suka, "Mami aku mau ngobrol sama Om J." Tapi selanjutnya dia diam aja gitu. Ya sekarang dia belajar jualan juga Bang gitu. Karena di komunitasnya itu setiap 2 bulan sekali dulu tuh ada market day. Jadi lebih siap sih, dan sekarang dia juga udah punya penghasilan sendiri sama kayak Alvin belajar jualan. Iya, iya. Kayak Cuman yang kedua kalau Daddy sendiri apa itu interestnya kemana? dia jualan di Instagram, terus itu teman-temanku juga, jadi para teman-temanku yang di grup Liko. Jadi Lula sama Daddy dua-duanya memang interestnya ke bisnis. Kalau Lula enggak, Lula? Lula itu di rumah itu lebih seneng ngedance, terus jualan Oke. kutek, make up gitu, kayak gitulah. Nah, Nari-nari. ini penting sebenarnya buat pelajaran buat teman-teman ya. Nomor satu, tidak harus menjadi seorang pengusaha. Ya, saya pun juga begitu. Saya tanya sama anak saya, kamu mau jadi apa? Nggak harus jadi pengusaha kayak papa loh. Saya bilang begitu. Ya tapi yang nomor satu memang kepengennya dari dulu jadi pengusaha. Karena sebenarnya kalau Aulia ini memang agak sedikit dewasanya cepet ya. Jadi umur 6 tahun itu ya, 5 atau 6 tahun, 5 tahun bahkan ya. Dia di playgroup aja sudah jualan sama Wah. teman-temannya gitu. Pada saat playgroup dia sudah TK, berarti kelas umur 5 tahun ya, Iya, TK iya, ya. iya, TK. Nah waktu TK itu dia pulang tuh tahu-tahu dia bawa duit tuh. Nah bawa duit 5.000 rupiah, terus dia bilang ini tadi jualin teman-temannya. Apa sih jualin apa? Nah jadi dia kan kalau lihat origami itu dia bisa lihat sekali gitu, dia langsung cepet gitu bikin kan. sesuatu gitu. Nah dia ngeliat bisa langsung cepat begitu nangkapnya. Nah terus teman-temannya minta ajarin, diajarin tuh 3 jurus kan, 3 rakitan begini, terus sama berapa lembar dikasih 5.000 rupiah. Terus kayak dia jago melukis juga ya. Ya dia suka seperti itu. Jadi ya saya diemin aja, udah explore aja duluan, nggak harus jadi pengusaha. Aku tuh sama Aulia walaupun dia manggilnya tante ya, tapi nggak kayak sama anak seumuran dia gitu. Iya iya ya. Dewasa. Sebenarnya aku pun juga banyak belajar ya dari Aulia tuh. Ternyata dia lebih go green daripada aku. Iya, dia go green banget. Dia lebih go Malu green. jadinya. Ya, termasuk ini. Dia sikat gigi itu ternyata dia nggak pakai pasta gigi lagi, sudah 2 tahun. Oh, Iya. kayak apa tuh Bang? Ya, nggak pakai apa-apa. Jadi sikat gigi biasa kosongan gitu. Nah, tapi juga giginya nggak kuning juga kok, nggak bau juga tuh. Nah, terus saya kalau pas aku tanya kan, loh, emang ada researchnya? Ada. Loh, dia ngasih tahu tentang fluoride bagaimana Iya kan dan Rasulullah macam-macam. juga pakai siwak aja. Siwak, iya. Iya. Nah, zaman dulu juga mungkin sebagian pakai namanya arang. Ya kan pakai arang bekas bakaran gitu kan. Ada yang pakai seperti itu juga. Orang Baduy bahkan mungkin pakai cuman pakai semacam daun-daunan tertentu mungkin ya. Nah, sirih. Nah, sirih juga bisa juga. Ya. Nah, kembali lagi ya bicara masalah mendidik anak ya. Nah, kalau kita sendiri sih, saya sama istri itu melepaskan aja anak kita mau jadi apa. Cuman itu yang harus kita explore mereka. Nah, ini justru ini buat teman-teman sharing sedikit ya. Mengeksplor dalam artian itu apa? Biarkan mereka tuh discover duluan, mencari mereka maunya apa dengan mencoba. Dengan mencoba. Waktu itu juga sama Aulia sudah ketemu mau usaha, tapi tanyain mau usaha di bidang apa? Bingung Pak. Nah, oke, baik. Kalau bingung, cari duluan. Cari misalkan coba dengan mencoba usaha A, nggak cocok usaha B, nggak cocok usaha C, nggak cocok sampai dapat cocok. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapinya jangan sampai nanti kata-kata tidak cocok itu jadikan sebagai suatu alasan. Dalam artian apa? Ketemu masalah, terus ngomong, wah aku nggak cocok ini. Oke. Nah itu pola gagal. Oh. Itu pola gagal. Jadi ketemu masalah harus selesain, harus dia beresin. Dia nggak cocok dalam artian apa? Di prosesnya mungkin sesuatu yang mungkin kita nggak suka dalam prosesnya udah hal yang wajar. Iya. Ya, nah itu harus kita kalahkan. Kebosanan juga harus kita kalahkan. Bisnis pada saat lihat untung aja seneng. Bagaimana kalau rugi? Terus habis itu ngomong, oh nggak cocok nih buat aku. Nggak bisa begitu. Kita harus paksakan untuk menemukan solusinya bagaimana. Nah jangan sampai nanti kata-kata tidak cocok ini dijadikan sebagai suatu alasan ternyata polanya pola gagal.
Nah itu alhamdulillah ya Aulia ini menemukan hal itu. Jadi dia ya konsisten dia. Dan satu hal juga nih yang ini yang kedua ya sebetulnya yang paling penting sebetulnya jangan expose anak kita berlebihan. Iya. Jadi anak saya pun sebenarnya nggak suka diekspos oleh saya karena pada saat saya mengekspos dia itu nanti dia menjadi beban moral juga. Dan dia ternyata tidak sekapitalis saya. Kan? Jadi kalau saya ini kan kapitalis masih berbicara masalah omset gitu kan. Nah dia sendiri malah justru nggak ngomong masalah omset. Dia justru malah kepenginnya ya idealismenya dia pegang. Buat saya penting penting banget nih. Ya kemarin sempat saya tawarin karena udah umur 17 tahun kan, belajar nyetir lah. Ini mobil mau dipakai nggak? Kalau mau pakai, Aulia mau pakai, apa nggak jual? Ternyata dia bilang dia lebih memilih, nggak apa, naik Grab aja. Wah, anak sekarang kayak gitu tuh ya mungkin. Mudah-mudahan seperti itu dan dia tidak berminat. Dia tidak berminat. Abang tadi kata abang kan Aulia itu nggak sekapitalis saya masih mikirin omset. Nah, iya. Mikirin omset ini kan kadang-kadang aku juga ya sahabat Gadiza sama Abirian tuh ya abang kan pernah menyampaikan juga Osi sama Rian itu kayak itu satu kiri satu kanan. Nah bagaimana agar bertemu di tengah gitu kan. Iya. Nah itu gimana tuh bang? Jadi gini ya sebenarnya kalau bicara masalah omset itu ya dipicu oleh apa? Ya kalau kita bicara masalah wah tahun depan harus 1 triliun saya jadi tanda tanya. Ini belajarnya sama siapa? Kan begitu. Nah, saya ambil contoh nih. Ini ada yang tanya kepada saya hal yang sama nih. Ini kawan kita, dokter mobil. Ya. Jadi dia kan habis training. Dia bilang begini, Mas, aku habis training tentang fondasi bisnis berkah. Tentang bicara masalah angka cukup. Terus tiba-tiba, ngasih training tentang masalah sales. Terus orang sales tanya, kok kontras banget ya, habis ngomong angka cukup sekarang ngomong target omset. Nah dia tanya sama saya, bagaimana caranya? Saya bilang begini, nah ubah material goal menjadi spiritual goal. Contohnya begini, material goalnya itu adalah omset. Sebetulnya belum tentu kita bicara masalah omset duluan. Sebetulnya gini, kenapa kita membangun usaha ini? Kalau itu bisa berlandaskan spiritual, itu lebih kuat ya, alasannya. Ya lebih kuat alasannya. Ya ambil contoh kayak si dokter mobil saya mengatakan begini. Orang itu punya mobil ini seringkali kan was-was kalau pergi ke tempat montir gitu ya yang tidak terpercaya. Takutnya biasanya takut untuk dipukul harga juga iya. Terus habis itu yang enggak rusak diomongin rusak kan begitu ya. Nah, ini yang seperti ini sering terjadi dan kejadian sama saya. Nah, begitu saya menemukan dokter mobil, saya mengatakan bahwa aku selamat di sini nih atau kamu selamatkan aku. Nah, bagaimana Anda berpikir bahwa targetnya bukanlah omset lagi tapi berapa banyak pemilik mobil yang mau Anda selamatkan dari penipuan montir tersebut. Paham ya? Atau bengkel-bengkel yang nakal tersebut. Nah, yang sama berapa banyak orang yang akan kita edukasi tentang busana yang rahmatan lil alamin, tentang menggunakan hijab itu bagaimana misalkan dari orang yang transisi kan, yang belum berhijab ke berhijab, dia merasa tetap nggak kehilangan dirinya itu bagaimana? Kalau misalnya targetnya gini bang, target nih berapa orang yang akan aku layani? Gitu. Boleh, yang mau dilayani dalam artian mungkin lebih spesifik lagi kan, layani dalam hal apa? Iya, memberikan pelayanan terbaik. Misalnya kayak Osi itu kan kadang-kadang ibu-ibu itu ya teman-teman sahabat Gadiza agak kurang pede dengan warna, ternyata pas udah mengenakan warna itu tuh jadi seneng gitu. Kayak misalnya tuh suami-suami temanku tuh seneng, udah kalau belanja baju Gadiza aja gitu. Dan akhirnya tuh mereka tuh gue kalau belanja Gadiza tuh boleh karena kata suamiku tuh jadi elegan, jadi warnanya juga nggak macem-macem gitu. Dan aku kan memang tidak bermain motif dan lain-lain, jadi tuh masih bisa pakai kerudung bermotif atau apa. Jadi warna-warna Gadiza itu cenderung menerima warna apapun gitu, masuk warna apapun gitu. Dan itu kan aku ingat banget kata abang, simply the best, pokoknya semakin simpel, semakin sederhana itu justru kemewahan gitu kan. Nah jadi gitu. Saya setuju, itu justru malah tadi kata-katanya yang tersembunyi lebih bagus apa? Bicara masalah suami yang minta. Iya. Artinya itu kan sebenarnya membahagiakan suami kan. Ya,
itu justru buat saya itu yang terbaik malah. Ya, Wah, itu justru seru. iya. Jadi mungkin bisa jadi begini. Kalau memang suaminya merekomendasikan bisa jadi nih positioningnya bisa semacam kayak membahagiakan suamimu gitu loh. Oh iya. Kan begitu ya? Iya. Jadi memang justru ya orang itu pakai pakaian untuk bersolek itu yang paling utama justru malah dia membahagiakan suaminya. Iya, dan aku inget banget Iya ya, kan? Bang, ketika teman-teman CA, aku namanya bukan SPG tapi CA gitu, client advisor. Jadi suaminya tuh suka nemenin pada belanja sampai pada duduk lesehan nungguin istrinya Iya. main gadget gitu. Jadi mereka dengan senang hati, ya kan, sahabat Gadiza yang suka ditemenin suaminya, dengan senang hati nemenin istrinya belanja. Ada yang nunggu di mobil, Iya. ada yang ikut lesehan nunggu di bawah, terus Atau sambil lihat para pohon. iya, akhirnya didandanin juga sama istrinya. Iya. Tapi aku pernah ini juga. Tapi ayah kamu 1 aja ya, aku 3 gitu. Gitu. Iya, ya nggak masalah perempuan itu kan memang apa ya? Jadi kita itu tidak dilarang untuk bertampil indah gitu kan. Ya justru kan indah itu adalah bisa katakan kalau untuk perempuan ya terutama untuk lelakinya yaitu sunnah kan begitu ya. Ya. Menjadi sunnah, menjadi ibadah. Ya. Nah, buat saya kenapa tidak memberikan istri 3 dibandingkan 1 kan gitu ya. 3 dibandingkan 1. Kalau laki-laki mah cuek-cuek bebek gitu kan ya. Yang penting Abang dapat duit. Abang kan pernah cerita, aku tuh di lemari paling baju ada berapa gitu ya. Iya. Ternyata kemarin tuh Osi ikut ada kelas NLP itu setiap hari Jumat kita belajar, namanya grup belajar senusantara gitu. Nah, pematerinya itu menyampaikan Telia, benda-benda mati itu ya ternyata menyerap energi manusia, maksudnya itu makhluk hidup gitu. Katanya kan bagaimana, aku jadi ingat kenapa di Islam itu barang-barang yang tidak terpakai itu akan dihisap. Iya. Mungkin ada hubungannya dengan itu ya Bang, kayak misalnya kita datang ke satu tempat yang jarang ditempati, jarang dikunjungi, kita ada rasa gimana gitu ya pas masuk ke ruangan itu karena benda-bendanya itu tak terpakai. Nah itu gimana tuh Bang? Saya tidak mempelajari sangat detail banget ya, tapi pernah ya memang bahwa setiap apa benda yang ada di sini kan punya getaran-getaran atau punya vibrasi ya. Ya itu jelas, tapi kalau saya pun juga gampangannya kalau masuk ke tempat yang terlalu banyak barang yang tidak dipakai atau lama nggak dipakai itu kayak rasanya aduh sumpek gitu ya. Ya rasanya sumpek banget, pengennya rasanya kok ngeluarin barang-barang itu kan begitu. Itu masuk akal, tapi sebenarnya gini, yang ini juga menjadi perhatian bagi kawan-kawan juga bahwa jangan membeli fashion murah. Ya maksudnya fashion murah tuh yang kita nggak ngerti the true cost, ada cost yang sesungguhnya, harga yang sesungguhnya dibayar dari suatu fashion yang sebenarnya fashion murah itu atau fashion cepat ya. Misalkan kayak pewarnanya alami nggak? Nah kalau pewarnanya alami itu pada saat ya pewarna itu digunakan itu kan ada air yang mengalir yang bekas pewarna tersebut, yang itu nanti ngalirnya kemana? Ke selokan. Ya. Selokan kemana? Ke sungai. Nah itu kan akan merusak ekosistem sekitarnya, baik itu tanah kalau meresap ke dalam ya, ataupun juga mikroba, cacing, terus juga ikan. Nah ikan itu nanti dimakan oleh kita konsumsi ulang ya. Hal yang sama juga mikroplastik itu kan ternyata sangat bahaya luar biasa. Jadi dimakan oleh kerang, oleh udang yang kecil-kecil ataupun juga yang plankton ya. Seperti itu yang disebut mikroplastik, dan kemudian itu yang dimakan sama ikan dan ikan kita makan dan itulah yang menyebabkan kanker. Betul. Nah, sebetulnya kalau menurut saya melihat ya, bencana-bencana alam ini banyak diakibatkan itu oleh manusia sendiri. Makanya saya sering mengatakan corona ini bisa jadi itu adalah antivirusnya dan manusia adalah virusnya. Iya. Gitu ya. Dan sepertinya sustainable fashion tuh akan lebih jadi ini ya Bang ya. Iya. Karena sesuai dengan sunatullah. Iya. Sunatullah. Akan jadi trennya ke depannya. Dan meskipun sekarang corona ini juga betul ternyata produk nggak berpengaruh gitu loh Bang, ada tetap masih ada. Ya kalau sebetulnya gini, kalau bicara masalah hukum kekekalan energi sama dengan hukum kekekalan rezeki. Ya, gimana tuh Jadi Bang? rezeki itu sebetulnya seperti energi kan, tidak musnah. Tidak musnah tapi hanya berubah wujudnya, berubah bentuknya. Ya.
atau alias kalau paling gampangnya berubah kantongnya. Oh, pindah gitu Ya, pindah ke kantong yang lain kan gitu loh. Buktinya paling simpel gini. Pada saat pandemi, ada nggak sih yang panen duit? Ada juga gitu loh ya. Yang buat masker, buat kesehatan dan macam-macam juga panen duit juga. Iya. Nah, tapi ada juga yang mungkin pada saat itu diuji dengan namanya kekurangan. Jadi sudah hal yang wajar kalau bicara masalah konsep rezeki ya. Ya rezeki itu kalau kita sering kali ngomong, oh itu dari Allah, ya sudah dari Allah. Kita harus mengimani itu. Artinya apa? Ya manusia yang beriman ini kan diuji imannya dengan apa? Dengan kekurangan, dengan keterbatasan, dengan kelaparan. Nah, masih beriman atau tidak? Atau cuma nyalain doang? Atau habis itu nanti ngerampok? Ya. Nah, bahkan dalam kitab-kitab di akhir zaman itu tentang bicara masalah akhir zaman atau tentang nanti datangnya Dajjal itu pada saat kaum muslimin terkepung di Jabal Lut kalau nggak salah atau Jabal Dukhon ya. Itu kaum muslimin itu kelaparan, mau habis 3 tahun paceklik sebelum Dajjal datang kan 3 tahun paceklik tuh. Ya. Nah, jadi habis paceklik terus di embargo lagi di bukit tersebut, di Bukit Dukhon atau di Jabal Dukhon tersebut, apa yang menjadi makanan kaum muslimin? Itu yang jadi makanannya adalah zikir. Ya. Cuman zikir termasuk tahmid. Ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu menjadi makanannya kaum muslimin pada saat itu dan itu menjadikan kenyang. Nah, kita seringkali mengatakan terlalu banyak bicara masalah logika. Ya, sehingga pada saat kita berbicara masalah logika itu kita mengabaikan apa yang disebut dengan kekuatan dari Allah itu sendiri atau kehendak Allah itu sendiri, termasuk mukjizat, karomah, ya maunah, kan begitu. Ya. Ngomongin zikir tadi Bang, ketika aku ikut beberapa kali ngaji di rumah Abang itu zikirnya kan emang beda, terus energinya tuh kerasa gitu. Jadi kebersamaannya, energinya itu beda aja gitu loh Bang. Itu kenapa sih bisa kayak gitu loh Bang? Oh itu nggak tahu. Kalau jadi gini ya, nomor satu zikir itu sendiri kan kita mengajak bicara masalah sunatullahnya itu masuk sebetulnya. Jadi kenapa kok zikir itu tidak di Indonesiakan misalnya begitu? Iya. Ya. Nah, jadi ternyata kalau di India bahkan itu mereka menyelidiki tentang hal yang disebut namanya vokal atau tone tertentu ya itu menciptakan getaran-getaran tertentu dari organ tubuh kita. Contoh begini ya. Contoh begini. Pada saat kita membaca ya latifu ya latif ya latifu ya latif ya latifu ya latif ya latif Allah latif, misalnya kita membaca ya latif ya latif. Apakah pada saat kita membaca ya latif terus kita merasa sangat semangat? Tidak. Perasaan kita adalah tenang. Lembut. Ya. Karena apa? Artinya jelas tuh ya, minta kelembutan. Ya. Nah, kalau kita Allahu Akbar, nah itu semangat bisa. Ya, tapi ya latif itu ada suatu bunyi ya yang menghasilkan suatu getaran ya dalam organ tubuh kita, dalam diri kita yang menghasilkan suatu getaran yang bermakna kelembutan. Paham ya? Ya contoh kalau kan kita menutup dengan doa Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi. Itu rasanya kayak tenang gitu loh ya. Kayak damai kan begitu ya. Nah, ini kayak nggak mau pisah juga. Ya kayak gini memang sebetulnya kadang orang nalarnya belum masuk, tapi kalau diselidiki saya yakin banget ini penelitiannya akan kongruen, akan sinkron bahwa zikir itu yang dengan bahasa aslinya ya dan dibaca dengan nada-nada tertentu itu bisa membuat getaran-getaran pada diri kita atau bawah sadar kita, menciptakan kedamaian, menciptakan keoptimisan, termasuk mengobati. Ada loh yang mengobati juga. Ada zikir-zikir yang mengobati. Nah itu yang kalau dibaca tertentu bisa jadi itu getarnya resonansi dengan organ-organ tubuh kita yang lain. Wah, Masya Allah luar biasa sahabat Gadiza. Karena tadi udah penutupnya tuh zikir itu tadi
sahabat Gadisa semua, gradasinya akan kita akhiri sampai sini. Mungkin Abang sebelum aku tutup ada yang mau disampaikan untuk sahabat Gadisa semua? Ya, apa ya? Karena sahabat Gadisa ini kan kebanyakan kan mereka-mereka yang pengguna fashion ya. Nah ini meskipun Rosi ini kan sudah kayak adik saya sendiri, jadi saya kok mengatakan juga kepada dia itu hati-hati, jangan sampai nanti kita itu terjerumus dalam jebakan kapitalisme atau materialisme pada saat menggunakan pakaian ini. Kok kayak bicara masalah kasta terselubung, aku menjadi lebih tinggi daripada orang lain karena harganya mahal atau apa. Tidak, Anda membayar harga mungkin lebih mahal itu dikarenakan kualitas bahan yang lebih bagus, ya karena prosesnya yang terjaga, karena karyawannya yang insya Allah juga tidak dibayar murah. Ya, ini penting ya. Jadi supaya pakaian Anda gunakan ini menganut konsep rahmatan lil alamin. Nah, jadi inilah yang disebut bukan masalah ada harga ada rupa, tidak, ada harga ada berkah. Ini pentingnya menggunakan fashion di Gadisa itu buat saya seperti itu, bukan sekedar bicara masalah kasta, bahkan bukan bicara sama masalah kasta sama sekali tidak, tapi bicara masalah keberkahan. Gitu. Ya. Abang makasih banyak. Sama-sama. Aku juga menjalankan bisnis ini memang tidak terlepas dari selain keilmuan, terus aku mempelajari belief system Abang juga gitu, dan value-value, dan itu yang membuat aku tenang berjalan di jalan yang memang ya aku menempuhnya di sini gitu. Kalau kata bahasa aku tuh, aku berani menempuh jalan yang sepi dan berbeda gitu, karena aku merasa ditemani oleh ya guru-guru, salah satunya ya Abang gitu kan. Dan meskipun aku jarang ketemu, terus malahan lebih sering ingatnya tuh, Abirian kamu nggak ke masjid. Tapi sebenarnya kan aku sering banget nanya ke Abang lewat chat atau lewat apa, dan aku merasa ditemani menjalankan bisnis ini dan merasa percaya diri juga Bang. Aku punya guru yang selalu ketika aku salah diingatkan. Rosi juga beberapa kali sih ketika aku diingatkan Abang, aku sempat keras kepala juga dan sering gitu, tapi akhirnya udah mentok. Oh ya bener ya apa kata kemarin. Terima kasih banyak dan mohon maaf Abang. Aku seneng banget hari ini dijengukin. Masya Allah Abang ini luar biasa sekali. Udah todong ya. Abang ini todong juga, makasih pokoknya Masya Allah. Semoga apa yang Abang sampaikan ke kami murid-muridnya menjadi pemberat Abang nanti. Amin. Abang sehat selalu dan keluarga. Demikian sahabat Gadisa, semoga banyak hal tadi yang sudah disampaikan dan ada yang nancep-nancep kalau bahasa Abangnya. Sampai ketemu lagi nanti di gradasi edisi setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.